Thank you. Udah nyala ya ini ya. Oke. Mungkin udah ada beberapa yang saya kasih lihat foto ini ya. Tapi ada beberapa juga yang belum saya kasih lihat karena saya nggak masukin di sharing group. Jadi ini hasil karya saya. Dan waktu saya, jadi ini saya buat waktu saya lagi di Manado. Jadi beberapa hari saya di Manado, saya spend waktu saya untuk merangkai bunga. Saya nggak pernah punya background sekolah florist, saya nggak pernah punya background, nggak pernah belajar ngerangkai bunga, nggak pernah tahu kalau Tante Flora dia mamanya punya usaha bunga ya Tante ya. Tapi saya benar-benar nggak punya pengalaman tentang bunga. Tapi saya dengan yakin dan percaya Tuhan akan memakai tangan saya untuk merangkai bunga ya. Jadi ceritanya waktu saya di Manado itu saya pergi berkunjung ke kuburan dari cici saya dan saya lihat aduh bunganya udah nggak bagus di situ. Saudara-saudara saya mau kasih tahu ini karena pelajaran firman hari ini saya masih mau menyangkutkan dengan firman yang saya bawa sebelumnya tentang menjadi murid ya. Jadi ini bunganya bunga imitasi, seperti asli ya. Ya jadi saya bilang saya bilang sama cici saya yang satu, kita beli bunga, saya yang rangkai. Terus cici saya, kamu bisa? Bisa dengan yakin, bukan bohong tapi dengan yakin dan percaya saya bilang saya bisa merangkai ya. Dan puji Tuhan, saya minta hikmat sama Tuhan, saya cuma berdoa Tuhan tolong pakai tangan saya untuk saya dapat merangkai bunga. Dan puji Tuhan saya bisa bikin, jadi ini 1, 2, 3, 4, ada 6 pot saya bikin ya. Jadi ada 2 macam yang sama dan yang lainnya berbeda. Jadi totalnya ada 6 saya bikin. Jadi setiap hari, hampir enggak setiap hari, beberapa hari lah saya nyicil setiap siang gitu ya, pagi sampai siang lunch gitu ya, atau sore-sore saya enggak kemana-mana. Saya nyicil bikin-bikin sampai sebelum saya kesini semua udah jadi selesai. Dan ini saudara-saudara ya, ini imitasi. Seperti asli kan ya. Nah di firman Tuhan yang saya bawa beberapa minggu yang lalu ya, tentang menjadi murid itu adalah kita menjadi imitasinya Tuhan Yesus ya. Menjadi imitasi itu berarti seperti aslinya. Bukan di sini imitasi ini bukan dalam arti murahan, bukan barang murahan ya, enggak. Tapi dalam arti kita menyerupai seperti aslinya. Ya, kita menyerupai seperti aslinya. Bukan kita pergi ke Korea, ya terus kita oplas, enggak ya? Coba saudara-saudara bayangin, oh ya saya mau jadi seperti Tuhan Yesus, saya pakai jenggot lah, mana si Roro udah mulai itu rambutnya udah panjang, ya tinggal dikriwil-kriwil mana si Roro nih, turun ya, ya dikriwil-kriwil supaya jadi kayak Tuhan Yesus pakaiin jenggot, enggak gitu ya, apalagi kita cewek mau jadi seperti Tuhan Yesus, kalau kita mau secara cuman perkataan kita, wah gimana caranya pasang jenggot, rambut dikriwil-kriwil gitu ya. Terus mata berarti harus operasi dong kayak saya gini. Saya mata sipit, kalau digambar kan Tuhan Yesus matanya bagus tuh ya. Nah, tapi bukan itu ya, bukan kita menyerupai seperti fisiknya, enggak. Tapi kita menyerupai karakternya Tuhan Yesus ya. Jadi saya mau lanjut dengan judul hari ini, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Ya, saudara saya tuh nggak enak lihatnya ini di depan sana miring layarnya. Saya nggak suka lihat barang miring. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu lah, Korusi juga udah tentang harga. Ini kayaknya bayar harga terus nih ya. Kayaknya aduh udah berat lagi nih firmannya tentang harga, terus lu bayar terus ya. Nah, keselamatan saudara-saudara itu udah free. Waktu saudara-saudara terima Tuhan Yesus itu free, bebas, nggak usah bayar, nggak usah pakai Amex, nggak usah pakai Visa. Tapi ini ya, untuk menjadi murid Yesus itu ada harga yang harus dibayar ya. Dan bayarnya bukan pakai money ya, bukan pakai account saudara, enggak ya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kita mau baca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 ya.
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini ada perkataan ya bahwa kamu menerima Yesus ya. Jadi waktu kita terima Yesus kita terima dengan free. Tapi dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi dianjurkan untuk tetap di dalam Dia, nggak keluar-keluar. Terus kemudian ada perkataan juga kamu berakar di dalam Dia. Kalau tanaman itu mau berakar, dia ada usaha. Ada usaha untuk akarnya tumbuh, ya. Ada usaha dari tanaman itu untuk dia berakar. Jadi ada usaha di sini, dan di sini Tuhan mau bangun kita di atas Dia, ya, supaya kita bertambah teguh dalam iman kita kepada Dia, ya. Nah, ada ayat selanjutnya di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mirip-mirip sama ayat hafalan kita ya. Nah, saya pernah juga bawa lagi di beberapa tahun lalu, kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu, tentang metamorfosis ya. Dan ayat ini yang saya bawa juga, kita adalah ciptaan baru. Nah, kalau di sini dibilang kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, berarti kita masih baru atau lama? Udah baru apa masih lama? Udah baru. Benar. Kelakuan kita gimana? Hah? Gimana? Baru lama ya. Oke, kita mau belajar sama-sama nih ya. Di sini dibilang kita adalah ciptaan baru, berarti udah baru kan? Yang lama sudah berlalu. Kita baru nih, baru. Tapi dibilangin ya, kita kadang-kadang masih punya kelakuan yang lama. Nah, saya sama Korusi bilang, iya kan masih ongoing katanya, masih dalam proses. Tadi ada yang ngomong ya, masih dalam proses. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya, new me, saya bilang new me ya, aku yang baru, itu karakter kita. Di sini berbicara tentang karakter kita, emosi kita, cara hidup kita, cara pikir kita, cara kita menilai segala sesuatu, menilai masalah kita, menilai keluarga kita, menilai orang lain, itu menjadi baru, nggak seperti waktu kita belum kenal Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih titik-titik sini, saudara-saudara mikir-mikir sendiri aja, apa nih yang harus dibaharui di dalam saya ya. Ya, jangan semua dari saya, saudara juga harus mikir dong, capek saya yang harus siapin semua. Ya, jadi saudara-saudara biar juga pinter ya, saudara-saudara mikir ya. Jadi kita harus berubah nih, kita berubah. Jadi ada pembaharuan, karakter kita berubah, emosi kita berubah ya. Dan ini terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan ya. Bahkan sebenarnya ada yang saya tahu ya, orang-orang yang tadinya belum di dalam Tuhan ya, mereka tidak di dalam Tuhan, tapi ketika mereka mengalami sesuatu masalah atau mengalami sesuatu yang tadinya umpamanya dia punya sifatnya yang malas, tiba-tiba tuh bisa jadi rajin, ya, tiba-tiba dia berubah. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan? Anak Tuhan punya Roh Kudus yang membantu, harusnya bisa lebih, ya, harus lebih bisa, lebih rajin, lebih semangat, ya, lebih punya waktu, bisa memanage waktu dengan baik. Ya, berubah, ada perubahan. Dan berubah ini nggak gampang, saudara-saudara. Makanya di dalam Roma 7 ayat 19 di sini Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Ya, saya coba pelajari ayat ini. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ayat ini ditulis Paulus sewaktu dia belum kenal Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan, dan saya setuju dengan yang kedua, ya. Dia menulis ayat ini setelah dia mengenal Tuhan dan dia mengalami struggle. Dia mengalami penyesalan, ada regret, ya. Regret. Aduh, seharusnya saya nggak lakukan ini. Pernah nggak saudara-saudara begitu? Ya. Seharusnya saya nggak lakukan ini, kenapa saya lakukan ini? Ya, dan saudara-saudara akhirnya menyesal, merasa tertuduh, ada intimidasi, bahkan iblis pakai itu untuk mengintimidasi saudara. Ya, kamu anak Tuhan, kamu katanya sudah melayani, kamu berdiri di mimbar, kamu asyir, tapi kok kamu masih begitu sih kelakuannya? Diintimidasi dan kita mengalami penyesalan. Kita akhirnya
lama-lama ya depresi. Dan bahkan iblis bisa pakai itu sebagai senjata untuk membuat saudara-saudara mundur dari Tuhan. Ya, saya pun kadang-kadang mengalami ini, ya. Kadang-kadang mengalami, aduh harusnya saya nggak lakukan ini. Sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, saya tertuduh. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh nggak pernah menyalahkan saya. Ya, Tuhan selalu menguatkan saya dan mengampuni saya. Tuhan sudah mengampuni saya dan Tuhan memberikan saya selalu kesempatan untuk berubah. Nah, seperti yang kita sudah pelajari juga bahwa hidup kita ada tubuh, jiwa, roh, ya. Ini sangat penting sekali saudara-saudara untuk memahami ini ya. Jadi ketika kita terima Tuhan, roh kita ini benar-benar udah disil oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, kita dibaharui, roh kita mengalami satu pembaharuan. Tapi tubuh kita yang tingginya katanya 151 itu nggak tambah tinggi. Sorry Linda. Ya, kita bercanda tentang tinggi lagi itu ya. Jadi nggak apa-apa saya bercanda sama Linda. Ya, nggak berubah, tetap. Ya, tetap sama. Jadi saudara-saudara jangan berharap kok saya terima Tuhan Yesus saya nggak tambah tinggi atau saya nggak tambah langsing, nggak ya, harus ada usaha sendiri. Nah, jiwa kita pun adalah bagian kita. Nah, jiwa ini dipakai ya, iblis menyerang jiwa kita untuk supaya dia bisa bertakhta terus. Saudara-saudara pernah ingat nggak yang saya bawa firman yang saya gambar ada benteng-benteng itu, ya? Nah, di situ iblis kerja ya. Jadi ada kekuatan manusia lama, di situ iblis pakai kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, addiction kita yang lama ya, masa lalu kita itu dipakai ya. Dan dia mencoba untuk bertahan, nggak mau keluar dari jiwa itu, dia nggak mau ya. Dan supaya apa? Dia bisa terus eksis. Dia mau mendominasi area jiwa kita supaya dia bisa menguasai tubuh kita. Contohnya orang yang biasanya addiction sama game, ya, atau shopping deh, shopping. Saya juga sebenarnya ada sedikit tuh shopping ya, kadang-kadang hal yang nggak perlu. Tony ketawa, sama ya Tony. Ya, kadang-kadang nggak perlu beli kita beli ya. Bekorusi suka ngomel-ngomel, suka maksudnya bukan ngomel gimana, tapi ya selenting gitu loh, nggak perlu dibeli gitu ya. Ya, buat hiburan. Tapi padahal ya uang yang kita punya itu, kemarin kita di cell group juga membahas tentang itu ya. Tentang uang yang kita miliki itu kan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberikan kita berkat, memberikan kita kesempatan untuk bekerja, memberikan kita kesehatan untuk bekerja, berikan kesempatan kita dikasih waktu untuk memiliki bisnis atau untuk memiliki pekerjaan, itu kan karena Tuhan ya. Jadi uang itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gunakan dengan baik. Ini saya udah menyimpang lagi ya, nggak ngomongin tentang uang sebenarnya. Nanti deh lain kali ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi yang tadinya addiction dengan shopping ya, waktu dia kenal Tuhan, dia mulai nih, oh ya enggak, saya nggak mau shopping deh, saya mau kasih persembahan ya, mau memberi persembahan. Tapi waktu dia lagi jalan-jalan, aduh lihat tuh sepatu bagus, ya lihat ini lihat itu, kepingin, oh nggak apa-apa deh sepatu saya kan ntar lagi rusak saya beli, apalagi lagi sale, buy one get one free, weh seru, ya akhirnya tempted beli terus dan seakan-akan ya jiwanya ngomong ya nggak apa-apa kok, kamu kan mampu, kamu bisa kok beli itu. Nggak ada yang salah, kamu nggak berdosa, kamu nggak mencuri, ya. Padahal itu adalah satu addiction kita, ya. Makan juga gitu, nggak apa-apa deh katanya. Udahlah hari ini dietnya batal, nanti besok deh dietnya makan, ya nggak apa-apa. Padahal tubuh kita adalah bait Allah yang kudus yang harus kita pelihara juga supaya tetap sehat. Ya, kita terus makan, selalu excuse. Besoknya lagi begitu lagi, ya. Besoknya lagi gitu ya. Tapi nanti 21 hari yuk kita sama-sama puasa ya. Nah, itulah ya, manusia lama itu berusaha ya. Dia berusaha keras mencoba untuk masuk dan bertahan ya di jiwa kita. Mendominasi area hidup kita ini ya, supaya dia dapat menguasai tubuh kita. Karena iblis itu kan mencoba untuk merusak kehidupan, merusak jiwa dan merusak tubuh ya, karena dia sudah nggak bisa nyentuh soulnya, spirit, jadi dia mencoba untuk menyentuh soul dan body ya. Nah,
Karena apa, saudara ya? Di soulnya ini, di jiwa kita itu ada pikiran, emosi, dan kehendak. Nah, di sini yang saya mau berbicara ya, firman Tuhan hari ini menyangkut ini. Di jiwa kita ini ada pikiran, knowledge, ya, ada emosi. Emosi itu apa, saudara? Ada perasaan, ya, ada satu perasaan. Terus ada kehendak, ada keinginan, ya. Makanya keinginan belum lapar, tapi lihat something pisang goreng di meja, nyomot deh, makan, ya. Keinginan, ya. Nah, di sini kita mau pelajari, ya. Jelas ya ini ya. Di sini kita mau belajar bahwa setelah kita menerima Tuhan, kita diselamatkan, jiwa kita ini perlu juga berubah. Bukan hanya roh kita yang berubah, tapi jiwa kita juga perlu mengalami pembaharuan supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera dengan sukacita. Kita nggak mengalami seperti dikit-dikit regret, dikit-dikit nyesel, akhirnya keintimidasi terus. Ya, di sini kita belajar bagaimana supaya kita tuh berubah. Dikatakan itu benar-benar berubah, jiwa kita itu, bahkan kalau perlu tubuh kita pun bisa berubah. Ya, percaya nggak saudara, tubuh juga bisa berubah? Saya nggak tahu kalau tinggi, tapi kalau mengenai lebar dan sempit itu bisa lah, ya. Ya. Oke, jadi pembaharuan pikiran di firman Tuhan, ya, di Roma 12 ayat 2 dikatakan renew your mind, ya. Pembaharuan pikiran itu dengan firman Tuhan, ya. Waktu kita baca firman Tuhan, pikiran kita bisa mulai, oh iya, ini salah. Kita secara logik pun kita mulai bisa berpikir yang firman Tuhan ini ya benar, ya. Kita nggak boleh lakukan ini, kita nggak boleh lakukan itu, gitu. Terus kita merenungkan firman Tuhan, ya, seperti di Yosua 1 ayat 8 juga dikatakan, ya, suruh merenungkan firman, ya. Jadi dengan kita merenungkan firman, ya, pikiran kita itu dibaharui. Pikiran kita mengalami satu pembaharuan. Yang tadinya kita berpikir kalau orang bisnis bisa nipu-nipu dikit gitu, ya, pikirannya kan cuan terus gitu, ya, akhirnya berubah. Ya, saya percaya di sini enggak lah, sana sini mungkin dulu, ya, yang belum kenal Tuhan. Kerja juga mungkin gitu, ya, apa dikit kek, ya, mikir-pikiran yang enggak gitu, ya. Tapi dengan firman Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara menghafal firman Tuhan, untuk kesempatan berpikir yang nggak akan berkurang, ya. Kalau kayak umpamanya saudara di tempat kerja nih contohnya, ya, saudara mungkin biasanya buka sosmed, Facebook atau Instagram atau TikTok, ya, terus di kesempatan lunchtime itu saudara, saya nggak mau buka TikTok, nggak mau buka Facebook, ya, nggak mau buka sosmed, saya mau baca firman Tuhan aja, atau saya mau menghafal nih yang si Korusi suruh nih, Korusi lagi cari gara-gara terus suruh hafal firman, ya. Jadi menghafal nih di tempat kerja setengah jam, 40 menit, lumayan kan hafal firman Tuhan. Jadi nggak ada kesempatan temptation lewat sosmed, ya. Itu kan salah satunya juga dengan kita pembaharuan pikiran. Nah, yang kedua adalah emosi kita. Emosi, perasaan atau hati, ya. Matius 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, nih dari hati. Ternyata pikiran ini nyangkut sama hati, ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu ada di hati, keluar dari hati ternyata. Jadi kalau kita pikiran jahat pun dari hati. Sebenarnya emosi itu baik apa enggak sih, saudara? Baik, ya. Marah itu baik apa enggak? Tergantung. Ya, marah itu tergantung. Ada juga marah yang baik, iya kan? Kalau anak nggak benar, kita marahin, benar nggak? Benar, ya. Kalau istrinya marah, tuh Bang Kumis ngomong kalau istri marah itu baik, pasti baik. Kalau istri marah itu nggak salah, itu udah baik. udah hukum alam, ya. Selalu benar katanya. Ya. Nah, sekarang senang itu baik apa enggak? Baik. Senang baik, ya. Ternyata senang itu ada baiknya, ada enggak. Ya.
Senang itu ada orang yang senang lihat orang lain menderita. Iya kan? Berarti nggak baik kan? Dia senang karena orang lain menderita. Ada itu begitu tante. Ya, ada banyak nggak? Banyak ya. Ada yang orang nggak suka lihat orang lain senang ya. Jadi kalau ada orang menderita dia tuh senang, syukurin lu, disyukurin malah ya. Nah, jadi ada emosi-emosi yang tidak baik di hati kita dan itu perlu diubahkan. Dan ini diubahkannya lewat apa? Kita mengalami Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap hari pun bukan cuma kayak orang sikat gigi pagi sama malam. Ada yang sikat gigi lebih dari 2 kali? Apa ada yang nggak sikat gigi? Ya, tapi ini firman Tuhan ini harus lebih ya, lebih. Setiap hari kita harus selain merenungkan firman, kita mengalami Tuhan. Kita attach dengan Tuhan. Saya mau jelasin ini agak susah ya gimana, karena ini pengalaman pribadi saudara-saudara ya. Mengalami Tuhan itu pengalaman pribadi. Ketika saudara-saudara bersekutu dengan Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan dan di situ Tuhan mulai berbicara. Kebanyakan orang mengalami pengalaman dengan Tuhan ini waktu dia lahir baru. Ya, tiba-tiba dia rasa gimana gitu ya. Itu dia mengalami Tuhan, dia merasa pingin langsung melakukan apa yang baik, melakukan hal-hal yang baik gitu. Pokoknya pingin worship Tuhan terus ya. Tapi kalau lama-kelamaan gak dipelihara itu lenyap lama-lama ya. Nah, di sini ketika kita menjaga ya pengalaman kita bersama dengan Tuhan, emosi kita akan terkendali. Kenapa saya bilang emosi ini perlu diberesin ya, hati kita ini perlu diberesin? Karena ini saya coba gambar. Jelas ya? Saya nggak pintar gambar, harusnya saya minta tolong Yeni gambar, tapi it's okay lah, kelihatan kan ya. Jadi ini pohon ya. Kehidupan kita ini seperti pohon, hati kita ya, emosi kita. Jadi ada akarnya ya, akar yang tidak kelihatan. Nah di akar sini itu masa-masa lalu kita atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin pernah mengalami abuse ya atau bullying, terus kita pernah ada rejection. Siapa di sini yang pernah mengalami rejection waktu kecil? Wih, hebat loh. Cuman Linda. Banyak ya yang mengalami rejection ya. Ya. Oke, ada rejection, ada grief yang tidak tidak terolah dengan baik, atau ada anger, ada ketakutan. Waktu kecil dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa ya. Dan outputnya ini akhirnya seperti ini. Ada yang mengalami ini yang kelihatan. Jadi yang ini yang tidak kelihatan ya. Outputnya itu bisa keluar. Dia bisa shopping, ada addiction ya. Atau dia bisa juga kayak sosmed, atau ada kesombongan, ada arrogance ya. Terus ada pencariannya di food atau seks atau drugs. Nah, ini yang terjadi. Dan ini adalah bagian kita untuk beresin bersama dengan Tuhan. Tuhan mau beresin ini. Ya, makanya banyak orang bahkan hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan pun ada yang mengalami ini, saudara-saudara ya. Ya kayak tadi saya bilang, saya juga kadang-kadang shopping ada. Ya. Saya nggak tahu, ada deh masa lalu saya tentang shopping. Ya. Jadi ini tugasnya saya pribadi yang saya harus beresin, bahwa pemenuhan itu adalah dari Tuhan, bukan dari shopping, atau bukan dari game, bukan dari alkohol, atau juga ada orang yang rebel. Kenapa? Waktu kecilnya dia mengalami apa sampai akhirnya besarnya itu dan outputnya itu dia senang rebel. Jadi ini adalah hati kita ya saudara-saudara, di tanah hati kita, dan outputnya terjadi begini, bisa marah-marah ya. Dan ini harus diberesin bersama dengan Tuhan. Hanya bisa diberesin ketika kita dekat dengan Tuhan, kita spend waktu dengan Tuhan dan minta Tuhan mengoperasi hati kita. Kalau di dunia konseling suka ngomongnya self talk, ya. Tapi saya lebih senang kita
bersekutu, bersaat teduh dengan Tuhan dan minta Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau terbuka. Tuhan, bukakan apa yang perlu diberesin di hati saya, apa yang saya harus ubah. Ada apa di masa lalu saya dan di situ saya harus beresin. Ya, mungkin di masa lalu kita pernah di masa kecil kita ada rejection, kita benci sama orang yang pernah mereject kita. Ya, di situ kita harus kembali dan kita mengampuni orang-orang itu. Kita mengampuni siapa yang pernah mengabuse kita. Kita mau ya membereskan masa lalu kita. Kita mau memberikan pengampunan dan bahkan kita mengampuni diri kita sendiri juga ya. Sehingga kita bisa outputnya bagus ya. Kita bisa keluar buah-buah roh. Ya. Oke, next ya. Firman Tuhan hari ini nggak panjang-panjang ya. Yang ketiga adalah pembaharuan kehendak. Kehendak kita ini sebagai manusia ini banyak sekali. Ya. Tapi di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi penyangkalan diri ya adalah keputusan untuk mengikuti keputusan Tuhan. Gak gampang memang saudara-saudara ya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Contohnya, orang yang kita benci, ya, yang sudah menyakiti kita. Kemudian Tuhan bilang kamu harus ampuni dia. Walaupun dia yang salah, kita yang benar. Tuhan bilang ampuni dia. Enggak dong, kita pasti argue dulu. Enggak Tuhan, yang salah dia kok. Ya, saya enggak salah, dia yang salah. Saya pernah waktu kecil, saya punya teman baik. Ya, satu hari kita marahan. Berantem dan di situ kita ya duduk satu bangku gini kan kalau lagi zaman SMP itu SD ya berdua. Ini batas garis nggak boleh liwat. Ini daerah kekuasaan saya, ini kekuasaan kamu ya nggak boleh liwat. Kalau liwat ya ditiup. Zaman kecil kan gitu ya tiup nggak boleh ada debu-debunya pun nggak boleh ya. Kita marah. Tapi lucu waktu itu ya waktu kecil itu ya papa saya kan punya peternakan ayam ya. Saya kalau libur saya suka main ke peternakan dan saya suka ikut ngambil telur gitu. Nah waktu saya lagi ambil telur gitu ya di kandang, saya sendiri waktu itu. Di situ tiba-tiba saya bisa mendengar Tuhan bicara, kamu harus ngampuni dia, kamu harus berteman lagi sama dia. Aduh, saya bilang gak mau Tuhan, dia yang salah. Tuhan berbicara terus, harus ampuni dia. Kamu harus minta maaf. Ya saudara-saudara, akhirnya saya harus nurut. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berbicara dan Tuhan membaharui hati kita. Ya. Apa yang nggak benar, ya, itu Tuhan bisa beresin. Beberapa hari lalu ya saya pergi belanja ke Henry, tahu ya Henry. Saya belanja, saya ambil wortel segala macam, terus udah kan, saya taruh semua, ya di kasir, bayar, udah beres, udah dong balik ke mobil. Begitu balik saya lihat, aduh carrotnya belum saya bayar, masih di luar bag gitu loh. Saya coba cek saya punya list, ya bener nggak ada di list, saya belum bayar. Carrot kan cuma berapa sih? $2 kan, saya bilang Tuhan, cuma gara-gara carrot ini dia Henry nggak bakalan bangkrut lah. Lagian nggak ada yang tahu. Saya udah mau ke mobil, udah dekat mobil, panas-panas lagi kan yang hari apa tuh, panas ya. Tapi Tuhan, balik. Ya udahlah, taruh dulu belanjaan, saya bayar nenteng-nenteng lagi carrot sampai di kasir. Ini saya bilang saya belum bayar. Kasirnya biasa aja, nggak say thank you. Saya bilang tuh kan Tuhan, coba, cuma $2, carrot doang. Tapi ya di sini saya belajar bahwa ini adalah integritas saya sebagai anak Tuhan. Ya. Saya ngambil itu tanpa bayar, jadi saya balik lagi, ya harus bayar. Akhirnya saya belanja lagi barang lain, tambah lagi. Ya, nah itulah ya. Kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Kalau mau mengikuti kehendaknya kita mau yang enak dong buat hidup kita, ya. Nggak mau yang susah-susah. Kayaknya firman Tuhan banyak yang, kalau dalam tanda kutip ya, banyak yang kita nggak suka gitu ya. Padahal firman Tuhan
si Daud bilang ya, firman Tuhan itu, ya perkataan Tuhan itu adalah seperti apa? Tetesan madu sebenarnya ya. Dan itu adalah obat buat kita, saudara-saudara ya. Jadi sangat perlu kita melakukan pembaharuan-pembaharuan ini dalam hidup kita. Ya, jadi dari pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita, sehingga kita bisa benar-benar menjadi muridnya Yesus. Ya, murid Yesus ini saya bikin simple, yaitu be the image of his son. Ya, Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita menjadi memiliki image-nya Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya nggak ngomong saya sudah menjadi murid Yesus dan saya menjadi sempurna seperti Yesus. Nggak, saya masih banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita benar-benar bisa menjadi murid Yesus seperti yang Yesus mau. Saya undang pemusik untuk maju ya, dan Yuke untuk maju siapin lagu. Oke, jadi sangat penting saudara-saudara supaya kita bisa mengalami damai sejahtera setiap hari, setiap saat. Kita nggak struggle. Kita bersyukur karena kita dikasih kunci-kunci sama Tuhan ya. Yang firman Tuhan yang lalu saya bilang ada kunci ya, bagaimana supaya kita sukses menjadi murid Yesus. Dan ini adalah bagian juga yang kita perlu kita kerjakan. Kita perlu membereskan hati kita. Ada harga yang harus kita bayar. Yang tadinya kita mungkin pakai waktunya untuk nonton, ya, pakai untuk lihat sosmed, itu makan waktu sekali loh saudara-saudara ya. Main game, itu benar-benar menyita waktu. Kita rubah waktu itu dengan kita baca firman, kita berdoa. Ya. Coba di tempat kerja. Makan, aduh enakan chatting sama temen, ngobrol sama temen, ya. Atau ngepost saya belum ngepost nih. Foto-foto saya kemarin habis makan-makan saya belum post, ya. Tapi saudara gantikan dengan waktu berdoa atau baca firman. Memang nggak gampang. Itu temptation ada terus. Saya kalau buka renungan ya di mobile saya, tahu kan ada notification. WhatsApp, notification Instagram. Saya senang lihat Instagram, lihat itu saudara apa? Masakan. Ya. Dan itu notification itu temptation banget gitu loh. Tapi saya mencoba untuk komit. Mencoba untuk ayo baca. Bahkan kalaupun udah saya keliwat satu hari, kadang-kadang ya ada hal-hal yang saya nggak kerjain, yang saya nggak baca, saya balik lagi, saya coba baca yang saya belum baca gitu loh. Supaya saya nggak miss. Jadi kita perlu bayar harga, kita perlu ada komitmen, kita perlu spend waktu, spend sesuatu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya di sel grup ibu-ibu kemarin ini waktu kita mulai di tahun yang baru ya, tahun 2025 ini, kita waktu itu sebelum sel grup dimulai, kita sempat sharing, discuss bagaimana untuk memajukan diri. Saya bilang, yuk setiap sel grup kita bawa buku catatan, bawa note. Untuk apa? Untuk setiap ketika kita sel group, apa yang kita dapat di sel group? Kita catat. Ya. Kita dapat insight apa ketika ada teman lain yang ngobrol? Ya. Apa insight yang kita dapat? Kita catat dan itu bisa menjadi kita bisa baca kembali di rumah. Saya suka kadang-kadang catat ya, khotbah atau catat apa gitu di rumah, kadang-kadang saya suka bikin catatan-catatan kecil, tulis-tulis di buku gitu. Dan itu sangat-sangat membantu saya. Waktu saya menyiapkan firman ini, banyak saya buka catatan saya. Ya, insight-insight yang pernah saya dapat, apa Tuhan berbicara apa lewat firman ini, saya suka tulis di buku ya. Dan itu saya suka buka lagi, saya baca lagi. Spend waktu loh saudara untuk buka buku itu ya. Tapi saya mau belajar kembali ya, dan itu banyak saya dapat, banyak manfaatnya buat kita untuk supaya kita mengalami kembali benar-benar bagaimana menjadi murid Yesus di mana kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan.